Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anni wa ankum. Syarhul furud, ini sebuah keterangan tentang fardu wudu ya. Baik. Setelah kita kemarin selesai membahas tentang apa itu arti wudu secara bahasa maupun secara syar'iyahnya ya, dan telah kita ketahui tentang fadilah wudu. Nah, kemudian kemarin kita sedikit membahas tentang istinbatul ahkam ya, penggalian hukum-hukum dalil yang dipatokan pada tentang wudu ini, yaitu surah Al-Maidah ya, ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, sekarang kita membahas tentang keterangan akan syarah wudu tersebut ya. Baik ya. Al awalu, yang pertama an-niyatu, yaitu berniat ya. Yaitu yang pertama berniat ya. Dua tuh ada yang di bawah tuh nomor 2, footnote dia di bawah. Faidatun ya, sebuah faidah, ya ta'allaku bin niyati sab'atu ahkamin. Berhubungan dengan niat itu ada 7 hukum ya. Jadi ada 7 hukum, yang mana 7 macam hukum ini tadi berhubungan dengan niat ya. Majmu'atan fi qauli ba'dihim. Hal keadaannya dikumpulkan pada perkataan sebagian orang syair. Nah, sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman faza biha wala sanna ya, wala wasan. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Kita syahid. Haqiqatun 1, hukmun 2, mahallun 3, zamanun 4, kaifiyatun 5, syaratun 6, maksudun hasan tuh 7 macam. Jadi 7 macam nih, alangkah baiknya kalau kita pelajari tentang masalah niat. Yang pertama, haqiqatuha, hakikat niat. Nah, bahasanya hakikat kita tuh ya, sebenar-benar niat ya. Hakikat itu sesuatu yang dipakaikan pada maknanya yang asli. Itu hakikat. Niat, makna niat yang sebenar-benarnya itu apa? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi ya. Itu mentujuankan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, tapi bersertaan dengan memperbuat. Itu namanya niat. Cita-cita ya, tapi sekalian menggawi. Nah, terkebanjar ya kali kita ya. Jadi bercita-cita, bertujuan langsung dengan mengerjakan tuh namanya nih niat. Nanti ada ya, tujuannya ada sudah, cuman gawiannya nanti. Itu namanya bukan nih niat, tapi azam ya. Sebagaimana nanti kalau kita belajar tentang waktu-waktu sholat ya, wa yajibu liman yastagilu liman yastagilu qabla dukhul ba'da dukhuli waqti sholati ya. Dan wajib bagi orang yang masih bersibuk diri sesudah masuk waktu sholat, ayyazima fi'la dzalika sholati fil waqti ya, atau fi'la tilka sholati fil waqti. Wajib ya bagi orang yang masih sibuk ya, tetapi sudah masuk waktu sholat jam zuhur ya, 12:10 misalnya masuk ke waktu. Nah, kita nggak bisa langsung memperbuat pada awal waktu. Apa yang wajib bagi kita? Ayyazima fi'la tilka shalah fi dzalikal waqti, bahwa ia mencita-citakan memperbuat itu sholat di dalam waktunya. Itu wajib tuh. Ya pas Allahu akbar langsung dirahmati, aku niat mengerjakan sholat zuhur di dalam waktunya. Apa fungsinya? Andai kata nanti ajal kita datang sebelum waktu asar dan sebelum kita melaksanakan sholat fardu zuhur, maka kita dihukumkan tidak meninggal dalam keadaan maksiat, karena ada azam, cuman belum tegawi, keburu meninggal. Tapi kalau kita nggak ada azam, nggak ada cita-cita, pas meninggal sebelum kita menggawikan sholat zuhur maka mata asian, makanya tuh mati dalam keadaan maksiat. Nah, ini ilmu yang kata guru kita tuh yang sesuatu yang dilupakan ya.
sebuah ihtiyat atau kehati-hatian, kewaspadaan kita tentang menanggapi tentang kewajiban kita sendiri ya. Nah, rajin orang kalau sudah begawian tuh kan ingkar ingat di waktu lagi orang Banjar kalau pakai bahasa Banjar lah. Nah, Banjar kita ya kada. Ya. Orang kalau sudah kada tahan kada betul apa nih gawian terlalu sibuk lalu apa ini sembahyang kada tepar hatikan lagi itu sembahyang kada tepar hatikan akhirnya pas azan tahu masih begawian. Nah disitulah kena Tuhan menilai lamun kena ada azam atau bahasa kita cita-cita ingin memperbuat itu seperti walau di itu waktu sendiri, andai kata kita garing tetemui lalu kada kawa sembahyang atau meninggal di waktu itu juga, maka kalau kada ada azam maka mati maksiat dapat dosa. Tapi kalau meninggal sebelum ia menggawe sholat tadi, hukumnya mati tidak dalam keadaan maksiat, yaitu boleh. Ya, baik ya. Nah, jadi arti niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'il itu bertujuan sesuatu disertakan atau bersertaan dengan perbuatannya. Wa kharaja bi hadat ta'rif dan keluar dengan ini ta'rif atau definisi tadi al azmu. Ini namanya azam yang baru kita pelajari tadi. Fa huwa qasdu syai'i ma'a adamil iktirani bi fi'lihi, itu bertujuan sesuatu tanpa ada penyertaan niat atau tujuan tadi ketika memperbuatnya. Aku kena ya jam 10 hendak ke Samarinda, niatnya jam 8 pagi itu namanya azam. Tapi jam 10 juga tulak, jam itu juga berniat, bertujuan itu namanya niat. Jadi bedanya ada cita-cita, ada niat. Ini kita mazhab Asy-Syafi'iyah. Kalau kita di mazhab Hanafi atau Malikiyah kada niat ya azam ya niat. Makanya mereka tidak wajib muqaronah ya. Penyertaan niat di dalam awal ibadah mereka kan niat. Mazhab Malikiyah atau Hanafi dalam arti aku fardhu zuhur 4 rakaat yang langsung Allahu Akbar sudah cukup. Kalau kita pas Allahu Akbar dalam berniat di dalam takbir itu benih. Kalau kita kalau bukan mazhab lainnya kada. Jadi jangan bingung mereka ringkas benar ya takbirnya tuh. Ya. Padahal niatnya kan simpel tuh. Sudahlah kemarin tuh dipraktekkan tuh. Kayak menagreng tuh hakikatnya tuh bagaimana caranya tuh yang bujurnya tuh. Kita selama ini apa? Lapaskan dulu. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala ya kada tuh. Pas Allahu Akbar dalam hati apa? Aku niat surat fardhu zuhur 4 rakaat fardhu karena Allah Ta'ala. Itu kada makmum karena Allah Ta'ala. Padahal niat tuh kayak gini. Contoh ya. Nih logikanya atau filosofinya ya. Niat tuh kada serepot nih tuh Bang lah. Itu dijadikan kayak itu supaya yakin betul-betul kita berniat dalam hati. Ini dikutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin tentang Imam Ghazali menjelaskan tentang niat tuh kayak mana tentang caranya tuh ya. Misalnya ya kan ada guru datang ya, lalu Zamil berdiri ya. Coba berdirinya Zamil tadi karena apa? Menghormati peguruan datang tadi. Gitu kan kisahnya tuh kan. Lalu pas berdiri Jamil tadi itu ada dalam hati itu aku niat berdiri karena menghormati guru. Ada tuh coba kayak itu dalam hati. Karena kalau tuh langsung spontan foto refleks langsung terbangkit ke atas ada bahasa berdiri tadi yaitu menghormati pegu walaupun katakannya tidak tersusun. Makanya kalau orang sudah paham tentang fikih, takbir itu nggak lama-lama. Allahu Akbar yang paling tersebut dalam hati qasad ta'aruf kayak sadar aku sembahyang. Nah apa sembahyangnya? Fardu apa? Zuhur, cukup sudah yang itu. Enggak usah nausolli fardhu, aku niat fardhu zuhur 4 rakaat Allahu Akbar kepanjangan ya, melebihkan mat dalam takbir ya, lebih daripada 7 harakat ya atau 6,5 alif ya, 3,5 alif itu hukumnya haram. Bukan haram, makruh ya. Panjangan Allahu Akbar hukumnya makruh ya. Makanya harus mengetahui tentang seluk-beluk niatnya kayak nggak sesulit itu ya kan niat tuh simple. Nah, makanya di Indonesia aja kayak itu ya ada niat orang-orang Banu tuh niat-niat yang panjang-panjang. Coba di daerah Syam walaupun masuk Syafi'iyah juga tetap niatnya pendek-pendek. Nah apalagi was-was ya ada tuh, apalagi was-was Allah. Nah was-was tuh orang jahil benar itu karena kada belajar di masalah tentang niat tadi itu ya.
Nah setelah itu 5 menitan nama takbirnya aja udah tuntung-tuntung ya kada. Wudunya pulang setengah jam pulang tuh kan. Nah kisah guru Ibrahim Bahari itu nah di kelas tuh nah. Ada orang berabai Sidin ya, keluarga Sidin. Sidin tuh orang apa ini? Ya ibarat tuh tokoh agama di kampung lah ya. Tokoh agama di kampung. Ketujuh jadi imam. Jadi lamun sinang imam ya. Sak makmum nih sawatnya tuh berukoan dulu tuh. Sawat bro, menghabiskan rokok tuh sawat lagi tuh karena nih takbirnya tuh ya bimnya masih jadi pakai orang kayak itu tuh. Jadi imam tuh kan ya. Jadi ketika itu dapat panggilan pergi haji orang lu. Pergi haji orangnya was-was nih kan. Pas sembayang di Mekah tuh kada orang sembayang was-was ya tuh. Kada ada. Nah, sembayang dihiga orang Arab. Pas takbir Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Tampar orang Arab. Pang ya. Nah, imbah bulik daripada kota Mekah ampih was. Jadi kena kalau orang was tampar muhanya itu. Ampih kena was tuh. Nah, itu. Nya was tuh apa? Bisikan saya. Kalau kita turut ya tertawa tuh setan tuh. Namanya walhan ya. Di kitab video itu setan yang ketujuh mewas-was kita dalam ibadah. Tentunya dalam berniat tadi tuh. Nah, makanya niatnya simple. Pas mulai gerakan awal itu kita ada kosot ta'arud ta'in. Itu cukup sudah walaupun tidak tersusun kata-katanya. Jadi jangan dibawa ngalih-ngalihnya ada. Nah, itu ada tentang hakikat niat. Lalu yang kedua, hukmuha. Apa hukum niat? Al-wujubu ghaliban, kebanyakan itu wajib. Jadi niatnya tergantung pada ibadah yang dihubunginya. Kalau ibadahnya wajib maka niatnya wajib, atau ibadah supaya sah tanpa dengan niat tadi maka niatnya wajib walaupun ibadahnya sah-sah saja. Ya contohnya kita ingin mandi niat sunnah Jumat. Kalau kita nggak kita kasih niat maka jadilah mandi mubah. Tapi dengan niat tadi, nah kita wajibkan niat dalam diri kita sendiri walaupun mandinya itu sunnah maka tetap jadi hukumnya sunnah tapi niatnya juga wajib ya. Ya baik. Akhraja bihi ghusl mayyiti faniyatuhu mandubatun lil ghusl. Nah, tetapi keluar dengannya apa tuh wujub tadi ghusl mayyiti itu memandikan mayit, faniyatuhu mandubatun lil ghusl. Maka niatnya itu hanya disunahkan pada memandikan, itu disunahkan bagi orang yang memandikan. Nah, jadi teka-tekinya kayak gini ya. Kalaunya orang yang meninggal ya mau disolatkan ya, wudunya itu sunnah tapi niatnya wajib mayit tuh. Tapi mandikannya wajib, niatnya sunnah. Nah, tepaling tuh. Tepaling kalau di mayit tuh. Ya. Jadi wudunya itu sunnah, niatnya wajib. Ya, ada kata yang wudu mayat sebelumnya dimandikan tuh. Ya tuh. Wudunya itu sunnah tapi niat memudukan mayit bagi yang memudukan hukumnya karena memang mayit kesembuh atau bendit sorongan tuh jadi mayit kalau tuh. Nah jadi nang memudukan itu wajib beniat nawaitu an atawaddau li hadzal mayit. Nah, sunnah lillahi taala. Aku niat memudukan ini mayit sunnah karena Allah taala. Yang benar siapa? Itu wudunya. Kalau mayitnya kan jadi meninggal gitu tuh. Nah tapi memandikannya wajib. Niatnya yang bagi orang memandikan sunnah. Ada kata nah ada mayit masukkan ke drum ya, angkat ya itu kalau mustahil sekali cemplung atau langsung atau timbai ke sungai, tarik lagi itu sudah sah aja mandikannya tuh. Silakan jangan dipraktik. Itu bang fikih dia kada. Jadi setiap apapun yang boleh difikih kada wajib dilaksanakan ya ada. Sah sembahyang di dalam WC asal WC-nya bersih ya. Wajibkah kita sembahyang di dalam WC? Nah, kada juga tuh kan. Nah, kada boleh juga tuh kan. Cuman mengandai mas'alatul fardiyah itu fikih itu banyak kan tuh. Nah terus mahalluha, nah tempat niat di mana? Al-qalbu. Jadi tempat niat di dalam hati. Jadi jangan salah kaprah usolli nawaitu tuh sunnah aja nih tuh ya, supaya membantu hati kita untuk berniat gitu kan. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafazkan dengan sunnah tersebut adalah sunnah liyu'inal lisanul qalba, supaya menolong oleh lidah akan hati fistihdariha pada menghadirkan niat tersebutnya. Coba yang keempat apa lagi? Zamanuha. Kapan waktunya berniat? Itu awalul ibadat ya. Jadi tempatnya tuh di awal-awal ibadah.
ya. Di mana awal ibadah wajib itu juga wajib benih. Wudu di mana awal ibadah wajib? Ketika membasuh maka ketika membasuh muka. Sembahyang mana rukun yang pertama? Takbiratul maka ketika takbir tadi. Ketika haji atau umrah di mana pertama kali waktu rukunnya? Memakai maka di ketika memakai yang betul benih awalul ibadat. Awal-awal kewajiban dalam ibadah itu kita di situ kita berniat. Sebelum itu kita berniat kada sah, atau sesudahnya kada sah juga. Itu kan niatnya tuh. Wa kharaja bihi as-sawma min amin illa wa khussiso ya. Hukum tuh kalau sudah universal pasti ada ketentuannya. Pasti ada khususi, ada yang keluar ya. Makanya tadi kan kata-kata tadi kan apa itu? Wajib di awal ibadah, tapi ada ibadah yang tidak wajib niatnya di awal. Boleh sebelum ya, boleh sebelumnya mendahulukan niat. Contohnya as-saumu waz-zakatu wal udhiyatu. Puasa, zakat dan penyembelihan. Itu boleh niatnya beda dulu. Bahkan ya, kalau puasa tuh ya, kita berniat pas orang azan. Ya. Azan ini betul apa nih? Dipercaya ya. Azan ini kalau diperlain azan kita di sini ya kada. Ada yang berdoa, ada yang bedu itu kalau dipercaya. Misalnya azan mana? Azan TV ya kada. Ya, semua tayangan film itu yang dapat dipercaya cuma apa? Azan maghrib atau azan sholat ya ada tuh kan. Jadi ini azan ini kan kalau dipercaya ini kan. Nah, pas kita tunggu pas azan, nah itu masuk ke awal itu waktu puasa tuh. Awal kefarduan puasa kita berniat di situ hukumnya kada sah niatnya. Kenapa? Karena ada syak keraguan apakah jatuhnya tadi sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Itu kan. Kalau sebelum masuk waktu maka sah, kalau sudah tidak sah, puasanya batal, tidak memakai niat. Makanya boleh kita berniat puasa ini ya sesudah ketenggelam matahari secara ya. Pas buka puasa langsung berniat, sah aja niatnya sudah tuh. Walaupun nanti besok tuh mau berhubungan dengan istri atau mau makan atau mau tidur, nanti pas bangun sahur nggak sahur nanti tuh ya, nggak terbangun sahur langsung pas orang sembahyang bangun kita subuhan, niat yang maghrib tadi sudah dianggap sah. Yang penting ada menit pada semalaman nih itu. Yang kedua zakat ya. Nah, pas nyingkirkan beras nih ya, siapa tuh si Isra panen di Sindang Sari Baras ya ada tuh kan, sisihkan berasnya tuh belum dibagi, kalau tuh langsung diniatkan seketika itu esok nang bagiakan boleh boleh, atau pas membagiakannya nah pas menjulung ke mustahik baru berniat di situ juga boleh, atau mewakilakan ini beras tolong Pak RT kasihkan kepada fakir miskin, aku niatkan dulu boleh. Dan nyaman menghindari kata-kata riya dan simpel apa pisah barangnya, niatkan di rumah hanya kan disuruh bagikan gitu kan, atau kita bagi sorongan gitu kan. Yang paling afdal minta bagikan orang lah, bagikan ke orang lain supaya menghindari sifat riya ya, itu di dalam kitab riya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah wal udhiyah, yang boleh berdahulu ya enggak, yang boleh beda hari raya haji tanggal 15 apa kemarin tuh 13 Juli kah kemarin tuh, nah kada itu pasnya 13 Juli seminggu berdahulu ya nukar hewan menit waktu itu ya boleh sah saja ya. Jadi cuman puasa, zakat dan penyembelihan ini boleh niatnya berdahulu. Faniyatu fi laysat muqtarinatan bi awal ibadah, maka niat di dalamnya itu bukanlah disertakan pada awal ibadah. Yang kelima kaifiyatuha, ini cara berniat. Nah, takhtalifu bi ikhtilafil ibadah, itu berlainan dengan sebab berlainan ibadah-ibadah ya. Jadi tergantung mun haji niatnya niat haji, jangan haji niat sholat kada sah ya tuh, atau puasa niatnya niat sholat nggak sah ya, tergantung ibadahnya. Yang keenam syurutuha sittatu syurutin. Nah ada syarat-syarat orang tuh berniat sah ada 6 syarat. Yang pertama Islamun nawi, orang yang berislam tuh, orang yang berniat tuh harus Islam ya. Makanya kena ada misalnya orang hendak berwakaf, niat wakaf orang nggak Islam maka wakafnya tidak, andai katanya masuk Islam wajib berniat bahasa tentang wakaf tadi itu. Ini kejadian di kampung di Martapura atau Bali. Fala tasihun niyatu min kafirin, maka tidak sah niat bagi orang yang kafir illa fi gusil kafir, jangan kena masuk penjara aja. Min non muslim ya ada illa fi gusil kafirah ya.
tergantung ya. Lamun kita nyebut kafir niat untuk menghinakan orang kafir hanya kada boleh ya. Tapi kalau kita untuk penjelasan aja kada apa-apa itu kan, tergantung niatnya kada. Nah, fala tasihu niyatu min kafir, maka tidak sah niat bagi orang yang kafir ila fi ghuslil kafirah, kecuali pada memandikan perempuan yang kafir nih. Bini nih ahlul kitab ya. Bini nih ahlul kitab, lamun bini Kristen kada sah nikahnya. Kalau bini ahli kitab masih, apa bedanya ahli kitab dengan Kristen? Kalau ahli kitab kitabnya masih asli. Injilnya misalnya masih atau Tauratnya masih boleh kita nikahi itu. Ya, ahlul kitab. Cuman kalau yang Kristen sudah baik kada kawa dinikahi. Karena apa? Karena kitabnya sudah kada asli lah. Misalnya dapat bini nih bukan orang nang ahli kitab nih kan, kitab Injil, nah enggak beriman dengan kitab kita Al-Qur'an, boleh kita nikahi. Cuman masalah mandi wajib kena laki yang meniatkan. Atau ini berniat seorang sah-sah aja. Gitu kan. Nah, min haidin wa nahu, daripada haid yang sah semacam likai tahila di haliha al muslimu ya, supaya sepatu halal bagi suaminya yang berislam tadi. Ini kan kayak ini kan, kalau mazhab kita ya, kapan ya, apakah ketika istri itu sudah selesai haid sebelum mandi boleh diwato, boleh dihubungi, dan andai kata itu masalah haid nih kan. Kalau kita mazhab Syafi'iyah wajib mandi dulu, ini haid lah bukan junub ya. Setelah haid wajib mandi duluan baru boleh dihubungi oleh suami. Misalnya istri sudah selesai haidnya, putus sudah, belum mandi wajib, mau dihubungi berhubungan badan, hukumnya haram ya, hukumnya kita Asy-Syafi'iyah. Coba kalau mazhab lain Hanafiyah boleh walaupun belum mandi. Apa di Qur'annya tuh ya, fa idza tatahharna fa'tu masyitum tuh, apa kata-katanya tuh di Qur'an itu? Wala taqrabuhunna hatta yathurna ya, dan janganlah kalian dekati akan mereka perempuan haid hatta yathurna, sehingga mereka itu telah bersih. Nah, yathurna beda dengan kata-kata tatoharna ya, beda. Kalau tuh yathurna beda dengan kata-kata tatoharna. Ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil. Nah, bertambahnya satu bentuk kata tuh akan memberi paham bertambahnya juga tatuhurna dengan tatoharna beda maknanya. Jadi kita Syafi'iyah memahami ya, apabila mereka sudah bersih dari haid maka silahkan datangi, hendak dicium atau disedap-sedapi boleh, yang mukodimahnya boleh, cuman sebutin nakar boleh mewatoknya ya. Tetapi ketika sudah mandi faida tatoharna fa'tuhunna masyitum ya, itu kan ayatnya tuh. Kalau sudah tatoharna bersuci mereka, maksudnya mandi wajib, itu pemahaman Imam Syafi'iyah. Silahkan hendak didatangi ya kah, baru anisa wa harsul lakum tuh kan ya. Wanita itu apa ini, harsul lakum disamakan seperti tempat ladang kita bertanam. Ini uniknya dibahas sama Imam Mutawal Asy-Syarawi di kitab Al-Fiqhul Mar'atus Sholihah. Jadi jangan memaham perempuan tuh tempat bercocok tanam atau ladang kalian tuh sembarangan aja tuh, anak mau betul main itu. Nah, karena ada peraturannya. Coba tumbuhan tuh ya, kalau kita nanam yang diharapkan apa? Hasilnya ya. Jadi kalau anak menanam lawan bini harus yang ada membuahkan hasil ya. Di situ tuh jangan diburit ya, karena keluar anak lo diburit kalau tuh, makanya hukumnya haram tuh kan. Itu ya harusulakum, di situ memaham Imam Mutawal Asy-Syarawi itu ya tuh, menanam tapi membuahkan anak di mana tempat ya, di tempatnya itu, lain diburit kena tuh kada boleh itu kan. Nah, biar kafarah atau itu kan kena takzir ya di dalam fikih itu. Siapa yang menjima perempuan ada betul di duburnya kemarin belakang itu kena takzir, kena hukuman. Ibarat dia apa tuh, masuk penjara kalau sekarang nih, sama DPR sekarang kalau tuh. Nah ya itu tadi ya. Ya mungkin kalau kita baca tuh yang kedua tamyiz ya. Nah tamyiz sudah pahamnya, sudah banyak kalau tuh dapat membedakan ya kan, tamyiz itu ya, mana yang baik dengan mana yang buruk. Kalau orang karena halus berniat kada sah. Nah ya,
Itu ada agak masalah agak anu tuh ya. Yuk kita baca biar aja ya. Nah, at-tamyiz ay al-aqlu. Jadi bayannya tamyiznya adalah al-aqlu, berakal. Wal mumayyizu huwallazi ya'kulu wahdah ya. Ada mengatakan orang yang sudah memayyiz itu katanya makan sendirian. Wa yastanji wada dan beristinja sendirian. Fala tasu min sabi ghair mumayyiz wal mumayyiz illa fil mas'alain. Jadi tidak sah daripada anak kecil dan orang yang gila itu kecuali pada masalah. Yang pertama wudu usobihi litawaf ya. Nah, wa ghuslu zaujatil majnunah tuh sini karena penting tuh. Nah, langsung nomor 7 di bawah tuh nanya tuh. Maksuduha ya. Tujuannya tuh apa geram ya? Jadi tujuan kita berniat tuh apa geram loh. Nah, ini tujuan kita berniat. Tamyizul, kenapa jadi wajib tuh nah? Jadi wajib tuh nah. Tamyizul adati anil ibadah, membedakan yang adat dengan yang ibadah. Itulah tujuan kita berniat ya. Sama ketika mandi ya kah, sebuting dapat pahala, sebutingnya kah kada. Gara-gara apa? Niat ya. Itulah karena wajibnya berni sembahyang nih ya, sama gerakan imam tuh ya. Tapi nang makmum kada sah gara-gara kada berniat. Wudu basuh muka basuh tangan tuh kan kada berniat, kada dapat pahala wudunya. Membedakan dengan kebiasaan dengan ibadah tuh fungsi niat. Kagus jum'ati sunnatun ya, mandi Jumat sunnah. Bagus tabarudi dan apa ini mandi bersegar-segar tuh adat ya. Wal mumayyizu bainahuma an-niyatu, dan yang membedakan di antara keduanya adalah niat. Au tamyizu maratibil ibadah, atau membedakan akan apa ini tingkatan-tingkatan ibadah. Jadi dua faedahnya, ada tamyizul adah min ibadah atau tamyizu maratibil ibadah. Misalnya ini sunnah, ini fardu, itu kan membedakan akan apa ini martabat ibadah. Kagus lil janabah wajibun ya, mandi junub hukumnya wajib. Bagus lil jumati sunnatun. Jadi kita bedakan ya, kayak namanya ta'arud kena tuh dalam niat kena tuh kan ya. Lanjut kita ya, kita ke atas lagi. Al awalu an niyatu. Nah, fayan wirob Allah hadasi, maka berniatlah orang yang wudu tadi akan mengangkat hadas, awil wudu atau wudu, awit toharota atau toharoh lisolah untuk sholatnya. Jadi niat wudu boleh 3 macam. Yang pertama nawaitul wudu rob al hadas, boleh sah. Yang kedua nawaitul wudu cukup sah. Yang ketiga nawaitul toharoh lisolah sah ya. Misalnya wudu, aku niat wudu karena Allah Ta'ala, tuh sah dah wudunya tuh. Sudah sama kan, gak usah panjang lebar wudu tuh kan. Nah, atau aku niat wudu untuk sholat, sah tuh ya. Karena kalau wudu tuh untuk gawian yang fardu, yang sunnah tuh ikut ya. Tapi kalau wudu untuk niat yang sunnah, yang fardu kada kawai. Aku niat wudu untuk membaca Quran ya. Pas kan anak sembahyang wajib berwudu lagi, karena baca Quran sunnah, sembahyang fardu. Jadi sembahyang sunnah silahkan gitu kan. Jadi tapi kalau kita niat wudu untuk surat karena fardu, saat fardu ini tadi lalu hendak baca Quran, sah-sah saja. Paham gak itu? Ya, makanya kena an-naflu awsa'u minal fardi gitu ya. Sunnah itu lebih luas hukumnya daripada kefarduan ya. Terus waktuha ya, waktu niat. Nah, kapan waktu niat? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal bagian daripada muka. Karena membasuh muka ini gawian awal-awal berwudu ya. Li anal ibrata bil furd, karena bosnya ibrata pandangan syariat itu dengan kefarduan ya. Jadi pas ketika misalnya ya, air kita jatuh ke atas belum berniat, sampai ke dagu baru berniat, maka yang diasi tadi sahnya mulai dagu tadi. Kalau kita ulangi dari ke atas lagi, maka yang dari tadi belum terniati, maka wudunya tidak sah. Nah, setelah berniat, langkah pikir diulang itu digosok lagi air kita ratakan kepada seluruh muka. Nah, supaya kita yakin bahwa semua muka tadi kena niat itu kan. Nah, kena ada tata cara bagaimana cara membasuh muka tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Itu ada caranya tuh. Nah, jadi jangan sampai kan kusuk tuh kan. Ada cara sekali sapu semuanya terlewati gitu kan. Nah, baik itu yang pertama tadi masalah
niat. Jadi yang boleh aku niat menghilangkan hadas, aku niat wudu, aku niat untuk suatu boleh-boleh aja, sah aja wudunya ya. Yang kedua waktu niatnya adalah ketika membasuh awal air itu jatuh ke permukaan muka tadi. Asani yang kedua ya, rukun wudu yang kedua yaitu fagsilu wujuhakum, apa? Ghuslul wajhi, yaitu membasuh akan muka ya. Nah, summiya bidzalika li annabi taqaul wajah. Kenapa kok wajah itu dimakan wajah? Ini kan namanya ulumul istiqaq, mencari akar kata pada bahasa. Wajhun itu artinya hadapan ya. Kenapa kok ini dinamakan wajah ya? Karena kalau kita bertemu pakai mana? Pakai mukanya, pakai wajah ini, maka namanya ini adalah wajah, hadapan. Ketika kita bertemu pakai ya, siapa ini betul pakai pakai burit, nah itu pasti pakai muka, ketemu denganmu. Bahkan orang yang ngobrol pun andai kata muka nggak, antar muka tuh nggak dianggap ngobrol. Contohnya orang juling ya, ya yang dikiaukan orang pasti kada mau nengok, karena nggak wajah, nggak berhadapan. Padahal apa kisahnya juling ya lah tuh. Nah, wahadduhu, nah batasnya wajah itu apa? Tulannya memanjang mabaina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyaini atau lahyaini. Sesuatu apa nih, di antara tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai penghabisan dagu. Ini batas memanjang ya. Gimana kebiasaan wajah? Sini Allah tuh. Ya, di atas terakhir tulang dahi itu sampai ke dagu. Ini batas yang wajib terkena basuhan wudu ya, mulai atas sampai bawah. Karena andai kata orang rambut di situ tumbuh, tetap yang dibasuh wajib mulai sini. Atau orang longor sini rambut tumbuh ya, tetap yang diwajib mulai sini. Karena al-adatu muhakkamatun. Adat itu dijadikan hukum ya. Karena adat yang namanya wajah ini mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut sampai ke akhir dagu ini, makanya dijadikan patokan ketika berwudu. Jangan mentang-mentang rambut misal longor sudah tua, pas wudu sampai sini airnya, oh tidak, tetap wajib sampai sini. Atau punya rambut sampai sini ya ada, nya kalau ada binian rambutnya itu sampai ke bawah sini tuh jangan dikawini, jangan batu rambutnya tebal ke bawah lah, dahinya karena terbuka lebar, tuh jangan dikawini ya. Itu biasanya pengoncok biniannya tuh. Andai kata ada masalahnya, ketujuh lapor kuitan. Nah, paham aja sudah ikam tuh kalau biar ketujuh laporan kuitan tuh, karena kuitan ikut campur masalah keluarga tuh jangan gini. Atau lalakian. Nah, yang mau jago berbalik jangan diambil lakinya ya. Jangan diambil laki, kalau andai kata lakian tuh ininya tuh penakut juga tuh. Ya tuh penakut kadang-kadang digeretak dikit bekameh kena tuh. Nah, terus ya. Jadi panjang tadi mulai daripada nih tempat kebiasaan tumbuh rambut, kebiasaan ya, adatnya di mana sampai ke ujung dagu. Ini tadi memanjangnya ya. Wa ardhon, dan melebarnya ma bainal uzuna, ini di antara dua telinga. Nih ya, telinga kanan sampai ke telinga kiri batasnya. Jadi andai kata kita kesimpulkan gini. Ketika kita ngobrol dengan teman berhadapan, normal berhadapan ya, enggak terlalu dekat atau enggak terlalu jauh, mana yang kelihatan anggota wajah tadi itu wajib basah, paham kah? Pas ketika berhadapan mana yang kelihatan muka nih itu wajib makanya di sini juga wajib basah. Ini wajib basah nih karena masih dinamakan wajah nih, karena tuh bertemu set turun bawah. Nah, sebentar ada tameng ya berturun ke bawah. Nah, ini wajib di sini basah di sini nanti tuh ya. Ini namanya apa, hazib kah nanti bahasanya kena ada tuh ya. Jangan salah sangka kena sini aja Pak basah ya, ada ini kada basah kada sah wudunya. Nah itu ini perlu diketahui itu kan ya. Baik ya, hukmu ghusli syu'uril wajhi, hukum membasuh akan rambut di muka. Banyak macam-macamnya tuh ya. Itu ada berapa tuh? Ada 20 macam rambut di muka ya. Buat yang hafal tuh, buat dokter aja tuh kita ya, asal ini sesinggut itu janggut ya ada tuh. Nah, hukmu ghusli syu'uril wajhi ya, hukum membasuh rambut di muka ya. Yajibu ghusluha kulluha ya, wajib membasuh akan rambutnya seluruhnya ya. Zahiruha wa batinuha, apakah zahir rambut
maksudnya rambut yang terlihat di permukaan, atau batin rambut, pangkal rambutnya yang gak kelihatan di permukaan. Andai kata rambut panjang itu kan yang kelihatan kan cuma zahirnya aja, pangkalnya nggak kelihatan, itu juga wajib basah. Wa yustasna min dzalika. Nah, tapi tadi kan apa itu kesimpulannya, semua rambut di muka wajib basah, batin dengan kecuali al-lihyatu wal aridoni. Dua macam yang nggak apa-apa nggak basah, jenggot dengan nih jabis. Daripada nih cecantung sampai ke ini gudek ya, sampai jadi jabis. Itu kena syaratnya idza kana kasifaini, apabila keduanya tebal. Lamun tebal nggak masuk air ke dalam nggak apa-apa ya, karena kalau tebal memasukkan air ke dalam permukaan pangkal rambut hukumnya sunnah. Tapi kalau tipis ya, sebelah semacamnya jenggot jika ada tuh kayak jenggotnya iblis ya tuh apa, itu wajib juga air sampai ke permukaan, ke pangkal rambut tadi tuh. Singut kandal wajib air masuk, nih alis kandal wajib air masuk, bulu mata kandal wajib air masuk, nambah itu. Nah jadi aridoni ya, ini termasuk nih kan nih ya, ada kata kekandalan tuh ini dengan jenggot tadi tuh. Ada kata ketebalan air nggak masuk ya, silahkan. Lalu apa kena tebalan tipis? Ada kena ada ya. Wajibu ghuslu zahirihima, maka wajib membasuh akan zahir keduanya, duna batinihima, bukan yang batin keduanya. Wa yusannu takhliluhuma min asfala biyadihil yumna. Itu namanya itu asfala itu apa? Ismul adilan salaf nataro jabi itu. Mai baca apakah ada aspalin ya. Nah, apalagi aspirin ya lo tuh. Nah, wa yusannu takhliluhuma, dan disunahkan menselati akan keduanya apa ini jabis dengan jenggot tadi, min asfala, tapi dari jangan kayak gini menyelati ya, bukan makruh, dari bawah menyelati itu ya. Dari bawah pas ketika wudhu ya ada. Nah, di kitab ta'lim atau di hidayah makruh kita biasa jenggot panjang pas ada kawanan aja ya, mainnya jenggot hukumnya makruh. Cuma ada musalsal apa ini hadis musalsal kita bijasa kemarin itu dengan nih mencapai jenggot nih. Jadi karena andai kata belajar di kitab bidah itu melarang tuh kita memani jenggot waktu ada di kumpul berjamaah atau misalkan. Nah ya, jenggot masih mani itu hukumnya dilarang ya tuh. Cuman ada yang musalsalnya yang membolehkan ini memainkan jenggot nih ya tuh. Jadi bari kita suah kalau dapat tuh kan musalsalnya tuh di batu wadah Burung Munawar tuh. Kenapa dijapai ya kita dari jenggot? Orang ngasihnya jenggot kada mau labatnya ada kayak orang-orang Timur Tengah ya tuh, jenggot kawakan kita ini biar pakai alat penumbuh rambut kan, karena mau kandel kayak bonnya juga ya kan ya. Lan musim ya, tropis ya ada kita nih. Nah, mana tadi? Jadi sunah dari bawah menselat-selat itu ya, menselatnya kada jenggot beratan kalau nih. Nah, dhabitul lihiyatil kasifati wal khafifah. Nah, catatan jenggot tebal dan tipis. Nah, kapan jenggot dikatakan tebal, kapan jenggot dikatakan tipis, nih catatannya ya. Apa? Al kasifatu ya, yang tebal tuh ya allati la turaba syaratuha, yang tidak dapat dilihat akan permukaan kulitnya. Jadi ada kata sudah hilang benar tuh ya, nggak kelihatan kulitnya tuh, itu namanya tebal ya. Min majelis takhatib, ketika berbicara ya. Mayusawi, nah itu menyamai mitron wanisfan takriban, semeter setengah kayak bayangkan nih kamu ya. Itu kata itu sebenarnya mitron wanisfan takriban, mungkin itu bukan mitron bahasa kita ya, mungkin itu lamun sentimeter 1 senti anu prong tuh inci lah pada akan tuh. Nah ya Allah tuh seinci setengah kandal sudah tuh ya tuh. Lamun jenggot lah sampai 1,5 meter lah. Ayo kamu bayangkan aja. Nah intinya patokan kita tadi apa, kawa kadanya dilihat kulit apa nih rambut tadi tuh. Kalau kelihatan kulitnya tadi masih dibilang kalau nggak kelihatan baru dibilang tebal ya tuh.
Nah, wal khafifatu, dan yang tipis adalah aksu daliki, itu adalah lawanan yang demikian itu tadi, itu namanya yang tebal tadi. Ya, lawan itu tadi yang kelihatan tuh kulit permukaannya tadi. Nah, lalu dhabituz zahiri minal lihya, catatan yang zahir daripada jenggot, mayalil wajha, itu yang mengiringi wajah, wa masyiwahu al batin ya. Selain itu hukumnya di dalam batu batin wajah tadi, itu tidak penting ya. Nah, ini di sini nggak ada tata caranya tentang membasuh akan muka. Jadi kita dapat sanad dari guru kita tentang cara membasuh muka ya, dan itu sekali pakai bisa langsung apa ini liput ya, bahasa Banjar tuh merata ya, rata ya. Jadi pas membasuh tuh ya, nah cara mengambil air yang seperti ini ya, karena kan air akan terbuang daripada, nah udah seperti ini tangan ini, karena akan membantu air tuh rata dalam muka. Nah nih diberikan jalan keluar air tuh, kalau kayak gini kecil keluarnya kan, kalau gini agak lebar, sama menjaga air tuh keluar daripada sebelah depan ya. Nah jadi ketika membasuh ya, nah karena kan di ujung dahi sini airnya tuh tumpahkan, nah tangan kita misah dari itu, nah nih misah. Nah fungsi kelingking untuk mata, nah jadi karena nih andai kata ada tai mata tersingkirkan dulu tuh, jadi air tuh yakin sampai ke nih ke pelupuk mata ya, kemudian nah baru ke hidung, masukkan sedikit ke dalam hidung jadi tuh, kemudian nih di saat ini bibir, nah ini sambil terus ini, nah terus ini kelingking nih, nah sekali basuhan sudah tuh, sekali basuhan ya, karena taradud tuh kena makruh hukumnya tuh, nah gosok ya tuh makruh kena tuh hukumnya itu, jadi cukup sekali. Nah itu sudah cukup tuh. Nah ini fungsinya, nah ya mengatakan jempolnya fungsinya ke bawah sini. Nah karena salah ada kaidah malayati mul wajib ilabi bahwa wajibun, sesuatu yang tidak sempurna, nah karena yang itu tadi ya, maka hukumnya wajib ya. Makanya batasan muka tadi semuanya tempat apa tuh kebiasaan tumbuh rambut sampai ke dagu ya, itu batasan wajib. Cuman kita yakinkah basuhan tuh sampai ke situ? Kalau nggak kita lewatkan sedikit, nggak bisa ya, yakin. Jadi supaya yakin lewatkanlah sedikit, melebihi sedikit itu hukumnya wajib, melebihi banyak hukumnya sunnah. Pahalanya gurratul muhajjilin ya, mereka yang apa ini muka-muka dan kaki tangannya berseri-seri bercahaya ketika di padang mahsyar. Mereka akan diberikan apa ini telaga kausar, dipanggil Nabi ya. Nabi itu mengetahui umatnya dengan wudhu ya. Jadi kalau sembahyang kita aja kada juga mau wudhu gesan sembahyang apa wudhu harus sembahyang gitu kan. Nah Nabi itu memindai umatnya dengan air wudhu tadi bekas gur, atau semakin bercahaya semakin pinandu dengan nah makanya Bu Hera kalau wudhu tuh ya sampai kelihatan ketiaknya, saking mah airnya tuh disampaikan ke lengan. Andai kata membasuh batis sampai ke landau-landaunya dibasuh juga. Itu Abu Hurairah ya, supaya mendapatkan apa? Yang pertama Nabi semakin pinandu, yang kedua pahala surga itu sampai ke batasan wudhu kita. Jadi nah kenakan, cuman jangan juga mendahulukan yang sunnah, yang fardu sering dibasuh, yang sunnah dulu dibasuh, nah di tengah belum ya, jadi yang di depan dulu. Nah karena kalau sudah baru kena tatakan lagi di pinggir tuh. Nah telinga dibasuh juga. Nah telinga tuh 2 kali sunnahnya, membasuh ketika membasuh muka, dan kedua pas setelah menyapu kulit batu sebagian kepala tuh. Yes, telinga itu 2 kali sunnahnya basuhnya tuh, pas ketika basuh muka itu. Nah habis itu kan baru kena pas menyapu kepala batu membasuh telinga lagi, sunnahnya 2 kali. Itu dikatakan yang fardunya dulu selesaikan, sudah selesai baru yang sunnahnya. Terakhir telinga tutup ya, terakhir nah telinga itu gampang aja nih, masukkan ke lubang telinga. Nah simakhul udhun, masukkan, putar. Kalau lakukan telinga tuh fungsi ibu jari untuk ini zahir telinga, naikkan ke atas, turunkan sampai ke dagu. Nah salah tuh yakin wudhunya tuh sempurna kayak itu, dapat pahala apa kemana tuh?
la yusbigu abdunil wudu illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, ya kan. Hadisnya itu kan fadilah itu kan, tidaklah seorang hamba itu menyempurnakan wudunya melainkan Allah ampuni dosanya yang terdahulu dan akan dahulu aja kah? Sebenarnya tak mau ta'akhkhar kah? Ya, mewah mata akhir. Nah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala asalkan setelah wudu karena menggawi dosa besar, atau tidak ada dosa-dosa besar sebelum wudu tuh yang belum ditaubati. Insyaallah dosa-dosa yang ketujuh melarat binian tuh guguran jatuh, ya. Ketujuh mencapai binian tuh gugur jatuh dosanya tuh, ya tuh. Nah, asal jangan syirik. Terus apa lagi? Berzina. Ini ya dosa-dosa yang mewajibkan kita nih muhdar, mati konyol. Kayak orang nggak sembahyang tuh hukum Islamnya apa? Dibunuh sama naib atau sama-sama kodi atau naibnya boleh, bukan kita, ya. Ibarat kita tuh pemerintah boleh bunuh bagi orang yang tidak sholat. Itu andai kata nggak tobat, ya, wudhu tetap aja nggak jatuh dosa-dosa kecil, ya. Nggak ada sembahyang yang belum dikerjakan, nggak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, nggak berzina. Karena kalau zina muhson sudah pernah nih merasai kawin masih aja berzina, itu hukumannya tuh dirajam, darahnya halal, ya. Cuma dengan cara rajam, nggak boleh dipancung, karena Nabi mengajarkan seperti itu, ya. Kalau belum muhsan belum boleh dia ditakzir aja, ya. Atau apa ya, minum khamar itu termasuk tuh 80 kali cambukan, ya. Itu biasanya kalau ada hukuman tuh biasanya dosanya dosa besar, ya. Yang nggak ada ancaman di Quran yang betul ataupun hadis yang sahih, yaitu hukumnya cuma dosa kecil. Itu karena wudhu ini menghapusnya tuh. Nah, cuman jangan gara-gara itu, ya, wudhu kalau menghapus lalu kita semena-mena berbuat dosa, ya. Makanya apa kata Imam Ghazali itu, ya, apa ini, sungguh aku akan mengamalkan satu kebaikan walaupun sekecil biji zarah, dan aku takut akan kejahatan akan sekecil biji zarah. Karena keriduan Tuhan tuh ada di hadisnya, tapi itu tuh keriduan Tuhan tuh kadang menentu kita diamal nang ganal pahalanya. Musia nang gara-gara amal halus tadi apa Tuhan ridho dengan kita, maka kita selamat dunia akhirat. Seperti Imam Ghazali contohnya tuh, sudah meninggal, ditanya murid sidin di dalam mimpi, wahai al-imam, apa amal yang memasukkanmu ke dalam surga? Bagi Imam Ghazali, ikam tahu sudah sembahyangku di dunia kayak mana, ikan itu kan, ya. Ikam sudah tahu aja aku bagaimana di ilmu di dunia. Ikam sudah tahu bagaimana tentang apa nih, tentang apa nih aku nih mengajar, ya, akan ilmu di dunia. Cuman semuanya itu kada ada napa-napanya, kata Imam Ghazali. Yang memasukkan aku ke surga, maksudnya yang maulah Tuhan tuh memberikan rahmat aku sehingga aku bisa masuk ke surga, merasakan surga, baunya surga. Apa kata Imam Ghazali? Gara-gara pas sebelum mengarang kitab ada lalat masuk kepada dawatnya, apa, dan jendol dawat apa, tinta, wadah minum ke tinta tadi, Anda diusir, kasihan dengan lalat tersebut. Nah, rahmatnya Imam Ghazali kasih dengan alat tersebut itu menimbulkan Allah Ta'ala ridho dengan Imam Ghazali. Nah, gara-gara itu membiarkan lalat minum, ya, Imam Ghazali masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya kada lalat tuh apa vape sudah tuh habis ya lah tuh. Nah, kada kewajiban kita tuh ya, kayak buat orang ulama, jangan boneka aku yang kada kawa kalau tuh. Nah, mudahan dapat rahmat tapi di jalan yang dijan. Makanya jangan supan menggawi kebaikan walaupun sekecil biji zarah. Apa biji zarah? Biji yang paling halus biji zarah sawi. Masalah biji apa kangkung kalau tuh, apalagi itu intinya biji yang paling halus kalau tuh. Nah, biji apa? Nah, itu seledri kah? Nah, itu halus kalau tuh, ya, biji zarah namanya tuh paling halus tuh. Biji jagung kenalan ya tuh. Nah, atau juga itu tadi lawannya maksiat, ya ada. Nah, pas kita menggawi makruh Tuhan pas murka, aro kita gak ada selamat di dunia akhirat. Makanya jadi kita guru kita bahari, ya, guru kuba tuh pesannya kita nih mun beramal nang diharapkan tuh apa, dua buti itu sebuting, ya, rahmat tuh Tuhan, ridhonya tuh Tuhan, ya.
dan kita menjauhi maksiat itu sebetulnya kita menjauhi murkanya tuh Tuhan. Kalau kita ingat gitu ya, nang sunah tuh rajin kita menggawi, nang makruh tuh kita kadang mau menggak, karena tujuan kitanya apa? Mencari ridho Tuhan, menjauhi murka tuh. Barangkali nang gawian yang harus kebaikan tersebut mengundang akan rahmat tuh Tuhan, sehingga Tuhan tuh ridho kepada kita. Dan barangkali nang gawian sekecil makruh tadi itu ya kada, pas kita gawi Tuhan tuh mau murka, akhirnya kita apa? Kada selamat. Ya, bukti orang kada selamat apa ya? Karena menurun akan ibadahnya, imannya menurun. Tanda orang tuh sudah diberikan jalan, nah dibuka akan pintu kecelakaannya. Kalau saya pindah melihat ibadah serang berturun, nah itu sudah dikasih tanggal merah sudah tuh, lampu merah sudah tuh. Nah betobat kada, betobat bujur kena tuh, namun kada betobat ya selawasin kena semakin menurun kena tuh, berarti ada kesalahan lawan tuh Tuhan. Makanya tuh Nabi memberikan apa tuh wejangan kepada kita, wallahi ya inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah, riwayat Bukhari itu kan. Demi Allah ya, setiap hari aku tuh istighfar, meminta ampun dan kembali kepada Allah pada sehari itu sekurang-kurangnya 100 kali. Karena kita namanya doa hamba, apa ini sudah apa ini dikatakan Allah Ta'ala bahwasanya hamba ini lemah, maksudnya sebagai semampu atau sekuasa sungguh apapun kita menjauhi maksiat pasti tergawi dosa. Sebagaimanapun kita menjauhi dosa pasti tergawi dosa. Ya, karena kita nih hamba, tuh kan? Ya. Pokoknya kayak manapun sekuasanya kita meninggalkan dosa pasti tergawi juga dosa. Ya. Ibaratnya kita tuh kawal sudah mensyukuri nikmat, ya. Kawal tuh misalnya ibadah yang paling tinggi itu apa? Mensyukuri nikmat. Mensyukur nikmat tuh sudah tinggi maknanya tuh kan. Kalau sudah syukur sembahyang itu makin ya lagi. Kalau tuh kata-kata syukur tuh apa ya, menggunakan nikmat tersebut apa untuk apa ini yang diciptakan sebabnya ya. Tuhan memberikan kita nikmat supaya beribadah, ke ibadah gitu kan. Lamun Tuhan cipta menjulung kita nikmat, kita pakai kemaksiatan itu bukan syukur namanya tuh. Walaupun mengucap alhamdulillah sehari 1000 kali gitu kan. Nah, jadi kalau sudah pakai, walaupun kita mau foto kawam, mau foto bersyukur saben hari, cuman ada sebutan ibadah yang mulai kita dosa. Kita kada kau bersyukur kalau kita sudah kau bersyukur. Paham gak maksudnya tuh? Walaupun kita sudah kau bersyukur, kita kada kau lagi bersyukur karena kita mampu bersyukur. Makanya kena dia la haula wala quwata illa billah. So intinya sudah tuh pasrah lawan Tuhan tuh ya, kada bosnya apa aja kebaikan kita kada ampun kita ya, itu hakikatnya Allah Ta'ala nang memberikan kita taufik sehingga kita kawam melakukan kebaikan. Itu kalau diingat gitu ya kan, nyaman hati. Kalau tuh bersedekah tuh ya kak ikhlas terus ya, ada nyata 1000-an ya kada 100.000 terpikir juga ya kada esok kan apa bensin ya tuh. Nah ya baik, kita semangat tadi tuh nama wudhu tadi kan tentang masalah pahala akan apa ini ghurratul muhajirin ya, itu tadi kayak cara-caranya. Nah kita tambahkan lagi doa yang dibaca ketika membasuh muka. Sudah kalau sampai bahasa Arabnya itu kada hafal, kalau tuh baca aja, ya Allah putihkanlah mukaku pada hari engkau putihkan muka kekasihmu, dan janganlah engkau hitamkan mukaku pada ketika engkau hitamkan akan mukamu. Catat kalau bisa tuh. Ini bacaan yang di doa yang dibaca ketika berwudu ya. Catat kalau bisa tuh. Karena dia dihafal itu ya. Doa yang dibaca ketika membasuhmu. Sudah direkam. Ada yang sudah? Rekam. Ya. Rekam ini. Putihkanlah mukaku ya. Ya Allah. Putihkanlah mukaku pada hari engkau putihkan muka-muka kekasihmu, dan jangan engkau hitamkan mukaku pada hari engkau hitamkan muka-muka musuhmu.
hitamkan muka-muka musuhmu. Nah itu kena pahami maknanya ya. Lamun ikan batu baca kita was-was ikam, yang penting maknanya kayak itu. Nah kayak mana harus bahasa Banjar kah, bahasa Jawa kah, bahasa Inggris kah, terserah ikam. Yang penting pas ikam membasuh muka karena tuh dalam hati tergelitik doanya nih, itu ya Allah putihkan mukaku, minimal tuh nah putihkan muka dan jangan hilangkan muka. Paham sudah tuh maksud kita tuh ya. Itu bacaan daripada Imam Ghazali. Bahasa Arabnya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaikum wa taswaddal wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daikum. Tuh bacaan Arabnya. Cuman tuh karena ngalih pelang menghafalnya sudah, bahasa Indonesia sudah ya. Malayut raku kulluh layut raku juluh. Lamun kada kawa di sebagian itu kada kawa seluruh, jangan ditinggalkan seluruhnya. Sebagian barang digawe itu kan kada kawa bahasa Indonesianya barang tuh bacaan ketika membasuh muka ya kan tuh. Jadi kan tuh dia pembinian wah muka pian apa tuh lah. Nah ini bercahaya benar aja. Nah nyata ya kada bonus saban hari ya kada tuh buku bergesek di muka ya kada. Itu tadi bacaan tentang muka guru tadi. Dan jangan engkau hitamkan mukaku pada hari engkau hitamkan muka musuhmu. Dibaca ketika berwudu ya. Ya terus ya. Asalisu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, masih 15 menit ya. Membasuh akan kedua tangan beserta dua siku ya. Ini fardu yang ketiga, membasuh dua tangan dan beserta dua siku ya. Apa tuh mirfaq? Tuh artinya mirfaqani humal azmanil barizani baina sa'idi wal adudi. Itu dua tulang yang nampak di antara sa'id dan adud, lengan dengan hasta. Ini ada dua tulang yang timbul nih. Ini namanya mirfaq nih, 1 2. Ini namanya ini garis ini pakai spidol. Nah wajib kena butuh sampai ke situ namanya mirfaq sini ya. Wa fi kulli yadin mirfaqani. Nah setiap tangan ada dua mirfaq. Ini mirfaq dalam, mirfaq luar atau kiri dengan kanan ya. Wa yajibu ghuslu juz' min adudi li yata'akkada min ghusli yadi kulliha li qaidatin malayati wajib illa bi fa wajibun. Nah, maka wajib membasuh akan satu bagian adut lengan, sedikit lengan dibasuh supaya yakin bahwasanya atau yakin air itu sampai ke seluruh siku. Ya tadi kada. Kalau kita bataskan ke sini nah, pakai spidol atau pakai apa? Plaster, kita nggak yakin air itu masuk sampai atau tidak. Supaya yakin lebihkan sedikit. Ya, itu hukumnya melebihkan wajib banyak, itu hukumnya sunnah. Caranya kiri kayak itu caranya itu ya. Caranya ya, kalau di keran ya dan kerannya itu tinggi ya, basuh mulai sini langsung ya, basuh mulai lengan, paham gak? Kalau kerannya tinggi ya, basuh mulai kalau kayak kamu kayak gini ini kira bisa nggak basah di sini nih, atau di sini basah, di sini bisa nggak basah. Jadi kalau kerannya tinggi basuhnya pakai ini. Tapi kalau kerannya rendah, wudunya duduk, jangan kayak gini, gelosor kamu ya, duduk tuh, ambil air ya, tampung nih, ini duduk bawah, ngumpul airnya, turunkan ke bawah. Nah nih sambil dilalukan nih. Nah kayak petayamum tuh. Nah tuh, jadi itu air tuh rata ke seluruh basuhan tangan. Nah atau wudu langsung membantu pakai wadah tadi tuh, ambil itu. Kalau nyata pendek ya, harus lihat sini dulu. Kalau yang pendek kamu kayak gini kan, ini bisa nggak basah sih nanti tuh, nggak basah. Kita melihat pengalaman orang tuh, karena kiri kayak kiri tuh. Kalau kiri ngambil tuh pakai tangan kanan, ambil. Nah andai kata di keran langsung aja. Kalau di keran, kalau pendek, kalau tinggi langsung dari sini ya tuh, paham gak caranya tuh? Nah jadi kayak tamu itu. Anda kalau wudunya anak itiba dengan Nabi, wadah di sini tuh. Selesai basuh muka kan? Aku niat mengambil air. Sudah, pindahkan airnya. Nah, turunkan. Ratakan sudah itu kan? Main sedikit ya airnya tuh, gak usah banyak, rata tuh. Kalau kita pakai mencibuk, makanya Nabi butuh tuh satu mut ya, karena gitu caranya. Kalau pakai keran tuh yang kalau sudah saya ambil duluan sudah tuh kalau. Nah, kita nanti untuk tangan kiri ambil juga air, taruh ke sini ya. Demi mengatakan sini ya,
niat mengambil air, atau kalau sudah ini bersih nggak apalagi nggak niat lagi kan sudah fardunya sudah gugur itu kan. Nah, katakan. Tambah itu caranya itu kalau pakai, kalau di keran langsung aja. Nah, kalau di keran ya. Ingat kalau kerannya tinggi sini dulu kan. Kalau keran rendah di sini yang didulukan ke atas kan, supaya yakin ini ini banyak nah karena di sini karena paham di sini kira karena basah untuk wudhu kayak ini aja nah. Yang dibasuh kena sini aja kira tuh kan. Nah, tuh bahayanya. Karena kalau nggak terbasuh kira ada sah ya. Dan sudah digosok tuh nah, digosok tuh sunnah. Ya. Itu ya. Baik, itu tadi caranya. Nah, doanya untuk basuh tangan. Cerita lagi. Doanya untuk basuh tangan ya. Doa membasuh tangan. Banyak doa ternyata. Ini karena sampai habis tuh, karena sunah-sunah gitu aja. Telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung tuh. Ada terus kan doanya itu. Ya. Jadi butuhnya berisi kalau tuh. Karena melamun timbul selesai kada. Mahayal pacar aja kada. Ya, doa membasuh tangan kanan yang pertama. Satu kanan. Ya Allah, berikanlah catatan amalku di tangan kananku. Ya, yang kedua kiri. Ya Allah, aku berlindung dari Engkau berikan catatan amalku dari tangan kiriku atau belakangku. Ya, jadi kena pas masuk tangan kanan tergelitik kena tuh kan, ya Allah berikan catatan amalku pada tangan kananku tuh kan. Pas masuk tangan kiri, ya Allah aku berlindung terhadapmu, jadi engkau berikan catatan amalku pada tangan kiriku. Karena di Quran apa ini, apa ayatnya itu, wa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira ya. Dan apa tuh foto faman yu'tiya, maka siapa yang diberikan akan catatan amalnya di sebelah tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisap amalnya, dihitung catatan amalnya dengan hisapan yang sedikit, yang sebentar. Maksudnya hisaban yang tidak melelahkan. Ibarat ujian 5 menit kumpul itu nah. Ya apa nyontek seberataan lah tuh. Nah, yang kedua apa ini? Tadi kan baca tangan kita niatnya apa? Supaya jangan diberikan pada tangan kiri. Atau kenapa? Foto waman utiya kita bahu bishimali, maka siapa yang diberikan catatan amalnya pada tangan kirinya, fasaufa yad'u suburo, maka ia akan yad'u akan memanggil suburo, alangkah celakanya aku, alangkah celakanya. Itu sudah tanda-tanda kita masuk, bukan kita ya, atau hamba tersebut masuk akan ke neraka. Itu catatan amal diki. Makanya berdoa minta diberikan catatan amal pada tangan kanan, dan ketika tangan kiri minta berlindung daripada supaya nggak diberikan catatan amal di tangan kiri atau di belakang punggungnya. Itu tadi, karena itu sudah tanda-tanda. Karena kalau kita berdoa kayak itu makbul, mustajab, diperkenankan Tuhan. Gawian kita nih mau kadamu berbaik sorangan, rajin ke majelis taklim, ketujuh dengarkan ilmu. Yang pertama ketujuh apa nih, mencapai binian ampi, mencapai binian ya lo tuh. Nang bayarnya apa ketujuh apa ini, main kartu ampi, main kartu, karena Tuhan yang menjagakan akan diri kita. Kalau kita nang menjaga kita tuh sengalih ya tuh ngalih berlawan nafsu. Lamun Tuhan yang menjaga diri kita, mudah kan amal kita tuh mudah. Makanya kita minta dijagakan Tuhan supaya amal kita nih Tuhan yang membimbing kita. Yang masuk kepada apa hadis Nabi itu apa nih, fakuntu apa tuh basarahu alladzi yabsuru bihi, aku pandangan yang memandang, wa kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku pendengar dan seterusnya tuh.
ininya gerak-gerik kita yang membimbing akan Allah Subhanahu, maksudnya diberikan taufik dan hidayah terus menerus kalau kita ini dikehendaki Allah Ta'ala kepada jalan kebaikan. Jalannya apa? Termasuk buru tadi, doanya tadi tuh minta tercatat tangan apa tuh daripada tangan kanan tadi tuh. Nah, karena apa ini sudah jadi kaidah atau hadis Nabi itu apa? Apa itu? Kullun muyassarun lima khuliqa li ajlihi. Kullun muyassarun, segala sesuatu perihal manusia itu muyassarun, dimudahkan, lima khuliqa min ajli, bagi sesuatu yang diciptakan karenanya. Kalau hamba tersebut diciptakan dan ditakdirkan Allah Ta'ala masuk neraka, maka mudahnya menggawe maksiat. Tapi kalau inya hamba tersebut diciptakan Tuhan dan ditakdirkan masuk surga, maka sulit membuat maksiat dan mudah membuatkan akan hal-hal yang taat. Kulun muyassarun lima khuliqa li ajlih, bedanya. Makanya masuk surga itu ada sebabnya, masuk neraka pun ada sebabnya. Walaupun semua tadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau kita mikirkan takdir, kada hidup kita nih mati kada kau beramal, makanya kita harus nawal jamaah menghindari daripada kata-kata ifrat wa tafrit, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Terlalu berlebihan memandangkan beratan kewin kita pun Tuhan, kita kada bisa amal, salah juga. Akhirnya apa? Mencutan ya Tuhan, mambil benih kawan ya Tuhan, kena tuh. Atau karena kita apa nih? Tafrit, kurang mengatakan kita ini bisa amal. Akhirnya apa? Ibadah diakui jadi riya, jadi ujub, jadi sum'ah dan yang lain-lainnya sifat tim baina ifrat wa tafrit, ya, di antara kurang kada, kelebihan barang kada, ya, pertengahanannya, ya. Misalnya perkara baik sandarkan lawan Tuhan, ini takdir Tuhan sudah. Lamun perkara buruk sandarkan kepada kita. Ini pak sudah gawian kun hamba nang dhaif. Kayak itu caranya. Ada di dalam surah apa ini? Surah Nuh kah? Surah Jin kah? Surah Jin. Wa anna la nadri asyarrun urida bimang fil ardi. Betul ya? Urida bimang fil ardi am arada rabbuhum rasyada. Ada ketinggalan tuh. Am arada bihim rabbuhum rasyada, gitu kah ayatnya tuh? Dan kami tidak mengetahui apa yang dikehendaki di muka bumi itu akan kejahatan, ataukah memang Tuhan mereka mengkehendaki mereka ketika kejahatan Tuhan menampak tuh menyembunyikan dirinya dari kalimat, ibarat failnya dibuang, ya. Kejahatan dikehendaki, sudah kebaikan Allah yang mentakdirkan atau apa tuh mengkehendaki mereka berbuat itu memberi isyarat bahwa saya perbuatan baik sandarkan lawan tuh, lamun perbuatan buruk sandarkan lawan diri kita sendiri. Itulah kita harus sunnah wal jamaah. Cuman secara hakikat yang kadang kau dipandirkan kulum min indalah, berataan intinya dari Tuhan juga. Cuman jangan disambat menyegur baik, cawat tuh jangan dikeluarkan, besupan selain Superman, ya. Nah, itu jadi ilmu hakikat jangan dikeluarkan, gitu ya. Ada makanya tadi maka kita berwudu termasuk sabab musab kita mencari akan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu ya, kita temukan sekalian ya. Ar-rabi yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rih, ya. Menyapu sebagian kulit kepala bagian botak, ya, aw sya'rihi atau rambutnya, ya. Jadi yang berambut sapu rambutnya, yang enggak berambut sapu kulit kepalanya, ya. Kalau kita syafi'iyah sebagian cukup. Bahasanya menyapu, nggak usah basah, ambil air itu basah namanya. Ini menyapu tuh ambil air, tiriskan, baru sapukan. Jadi nggak basah-basah banget rambut tuh. Kita ini salah kadang, tangan masih basah langsung disapukan keram. Ya iya gitu, apa ini rambutnya jadi apa ini? Jadi basah kayak itu semuanya. Ya karena kopiah tuh jadi warna-warni, ada hitam, ungu, ya, hijau, ya ada tuh. Raimanan maksudnya itu kan. Nah, putih ya ada jadi hitam, kuning, hijau ya tuh. Nah, jadi menyapu sebagian atau cuman afdolnya seluruhnya kan adiknya. Fayakfi, maka cukup itu dari sebagian. Walau ingat kepala. Di luar daripada kata-kata kepala maka tidak sah. Rambut panjang. Ya.
di sini dapat disapu tidak sah. Kada harus yang dimulai dari batang kuku kita sampai ke tempat kebiasaan ujung rambut tumbuh tuh. Itu harus disapu di sini atau rambut di sini sah-sah juga di sini. Kayak namanya rambut tuh kulit kepala, rambut atau kulit kepala juga. Misalnya apa ini mulai lepas kopi atau sorban yang ada budaya kada tuh. Nah, basuh nah. Atau di sini tuh sah-sah saja. Sah-sah karena goyahnya sekalipun rambut tersebut masuk kepada bagian wajah. Yang penting rambut di kepala singgot pang lain. Itu rambut tuh rambut bukan rambut kepala tuh kan, rambut yang mendatang tuh kan, atau alis bukan juga. Ini rambut kepala ini maksudnya tuh, ya. Wa syartu sya'ril ladzi yasihul mashu alaihi, dan syarat rambut yang sah disapu di atasnya alla yakhruja bil madi, bahwa tidak keluar dengan sebab dipanjangkan an hadir ra'si, daripada jihad kepala, min jihati nuzuli, daripada jihad turunnya. Ini catatan rambut yang sah dibasuh tidak keluar dengan sebab dikeluarkan daripada hadir ra'si min jihati nuzuli, daripada ke bawah. Misalnya tuh kan, andai kata rambut kita panjang ya, kita gelung ya lalu kita sapukan di atas yang kena gulungan tadi, yang mana gulungan tadi kalau kita urai itu keluar daripada batasan kepala, maka sapuannya tidak sah. Yang sah tadi rambut yang andai kata digelung juga, dikucir bahasanya tuh ya, ada apa ini, itu kalau kita sapu kita urai rambut tersebut yang kena basuhan tetap di kepala karena binin bekon deh puntal yang dibasuh lo tuh ya, pas diurai rambut tersebut keluar dari batasan kepala, maka itu tidak dikatakan membasuh kepala. Paham itu? Jadi yang rambut yang masih di batasan kepala yang teliti yang ada, makanya sebenarnya kenakan kulit kepalanya supaya nyaman, atau dengan cara apa ini, meliputi semuanya. Caranya tuh ya, ini kayak ini caranya nyapunya tuh ya. Ibu jari letakkan di pelipis, jari jemari temukan ya. Nah, kalau tipis rambutnya sekali aja, kalau tebal balik lagi. Nah, itu kalau tebal, kalau yang tipis cukup sekali aja itu sudah cukup. Itu meratakan ya, meratakan akan seluruh ke kepala, supaya kalau daripada khilafiyah Imam Hanifah dan Maliki, mereka mengatakan apa itu wajib seluruh kepala, baknya itu ziyadah katanya di Quran tuh katanya tuh ya. Kalau kita baknya bait ya, mengeluarkan deh. Imam Ghazali pun juga kita seluruh kepalanya ganal juga, masuk seluruh kepala tuh kan. Nah, apa doanya nih? Nah, doa menyapu kepala yang ketiga ya. Ya Allah, naungilah diriku ya. Diulangi, ya Allah, naungilah diriku. Ini panjang, cuma saya ambil kesimpulannya aja ya. Ya Allah, naungilah diriku pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan. Itu sudah cukup. Tidak ada naungan kecuali kenaunganmu ya. Itu ya. Itu aja intinya. Wa aghishni bi rahmatika, apa tuh Allah, apa tuh wa ajri minan nar, apa tuh wa adkhilnal jannah, tuh enggak usah tuh. Intinya sudah tuh, yang ini kesimpulannya. Ya Allah, naungilah akan diriku pada hari tidak ada naungan kecuali kenaunganmu. Kan di padang mahsyar nanti cuma ada kenaungan Allah Subhanahu. Semuanya kepanasan. Ibarat panas itu kata Nabi itu kayak seolah-olah tuh matahari itu apa ini, sejengkal. Bukan berarti ada matahari di sana, itu kan. Itu kan begitu ada tasbih kan, itu kan. Kalau di padang mahsyar ada matahari berarti apa ini masihan itu kan. Nah, itu serasa tuh matahari di sejengkal daripada kulit kepala. Saking itu bayannya, saking panasnya aja, bukan berarti matahari sejengkal itu kan. Nah, itu tadi. Kadang banyak hadis tuh kadang mengatakan kayak itu. Kalau orang nggak paham hadis, dibacakan seperti teks biasanya. Padahal itu maknanya adalah ada takwilnya. Ya, ada takwilnya. Seperti apa nih qulubul abdi kabaina asabi aihir rahman ya. Hati seorang hamba tuh seperti di antara dua jari tuh Tuhan. Dibayangkan dua jari Tuhan. Hukumnya apa? Mujassimah. Ibn Sabalah tuh maksudnya tuh saking cepatnya berbolak-balik hati kita tuh kan, Allah Ta'ala membolak-balik itu seperti sebagaimana hati kita di antara dua jari. Lamun tuh hendak ke buat balik, nanti lagi gini kan aja ya tuh, saking cepatnya berbolak-balik hati
hati kita. Bukan berarti hati kita di tengah-tengah jadi Tuhan kayak ini. Itu karena mujassimah ya tuh membentuk-bentukan tuh bentuk Tuhan kan tuh kada boleh hukumnya tuh ya mujassimah ya. Keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya baik ya. Ya yang kelima, sudah tahu doanya kali tadi itu. Nah, Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini membasuh akan dua kaki beserta dua tumit kaki. Jadi apa ini membasuh dua kaki beserta dua tumit kah? Mata kaki. Mata kaki bukan tuh tumit, mata kaki bukan tuh tumit ya, beserta dua mata kaki ya tuh. Al ka'bani apa ka'bani? Huma al azmani barizani bainal qadami was-saqi ya. Itu dua tulang yang timbul di antara kodam ya, kaki wasaki dan landau. Ini namanya kodam ya, ini namanya ke bawah namanya kodamun. Ini namanya landau atau betis ya. Ada dua tulang yang memisah, ini namanya nah ini wajib basah ya. Makanya melebihkan sedikit hukumnya wajib, melebihkan banyak hukumnya sunnah ya, sama dengan kayak tangan tadi ya, palanya guratul muhajjirin ya. Wa fi kulli rijlin ka'bani ya, supaya itu dan setiap kaki itu ada dua ka'ban, dua mata supaya sebutin bisa di sini ya tuh. Nah, wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, dan wajib membasuh sebagian daripada batis tadi liyata akada, supaya yakin min ghusli rijli, daripada membasuh kaki kuliah seluruhnya, li qaidati, karena ada kaidah malayatimul wajib illa bihi fa wajibun, sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya, maka itu hukumnya juga makanya melebihkan sedikit hukumnya sunnah, melebihkan banyak hukumnya wajib. Lalu ini doanya ya, doa ketika membasuh kaki. Yang pertama kanan dulu, pendek aja masalah kaki ini ya. Kaki yang pertama kanan. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas siratal mustaqim. Sebelah kiri ya, ya Allah ya. Yang dua kiri, janganlah, atau aku berlindung, ya Allah aku berlindung terhadapmu agar tidak kau gelincirkan kakiku dari siratal mustaqim. Itu doanya membasuh kaki kiri ya. Itu dikatakan nanti dibaca ketika berwudu. Mau sudah siratal mustaqim selamat ya sudah, ketentuan akhir kita tuh kan, yakin udah masuk surga kalau sudah selamat tuh kan ya. Nah, ada orang sudah proses mulai daripada azab kubur, lepas kebangkitan, lepas catatan amal sebelah kanan, hisab cepat, pas imbah hisab kenapa tergelincir di siratal mustaqim, bisi kesalahan lawan manusia ya, itu biasanya tuh. Nah, akhirnya dikaitnya gugur pada jadi masuk surga. Ibarat ujian tuh ya, kada tuntung sudah apa ini ibarat mulai halaman 1 sampai 100 tuh apa ini, yakin bujur berataan gimana kurangnya nomor ujian aro kada masuk nilainya pada rapot kayak tadi modelnya tuh ya. Nah, gara-gara apa sebutin kesalahan aja. Nah, kelinci daripada siratal mustaqim, maka kita berdoa semoga kakinya ditetapkan di siratal mustaqim. Nah, ketika masuk kaki kiri apa jangan sampai ya digelincirkan daripada siratal mustaqim. Bahasanya buat dia seorang, intinya kayak itu. Nah, cara membasuhnya yang warid atau mendatang dari Nabi ya. Jadi membasuh kaki itu pakai tangan kiri, menyelat-nyelati kaki pakai tangan kiri, membasuhnya pakai dua tangan ya ada ya. Jadi ya, nih ya, ini untuk bawah, ini untuk di atas ya. Yang untuk bawah ini untuk di atas. Kalau kupon kayak ini kan, kalau itu terserah aja, kalau kita madakan ya. Nah, jadi nah ya, nah atau kayak ini bener, nah serah aja kayak ini tuh ya. Yang penting ini untuk atas, untuk bawah. Nah, kalau sudah rata sudah airnya, yakin rata, baru selat-selatin. Nah, pakai kelingking tangan kiri
mulai daripada kaki kelingking kiri. 1 2 3 4 tuntung ya. Kayak lagi satu lagi terserah, cuman yang penting gugurusnya tuh 1 K cukup tuh gugurusnya. Nah selati lagi, nah, nyelatinya dari bawah K, yang dari atas dari bawah K kaki. Nah, nyelati kaki 2 kali, katakan lagi baru 3. Ini kalau pakai air keran habis tandon nih pas ini, makanya pakai air yang dicibuk tadi ya. Nah itu kan, tapi 1 ambil lagi, 10 lagi, selati lagi. Nah sambil baca doa tadi ya, makanya kan kalau kelamaan kan doanya terbaca, kalau nggak lama kan doanya nggak terbaca. Nah selesai, baru ambil kaki lagi, kaki kiri ya. Kalau kaki kiri masih dengan kelingking kaki kiri, tapi mulai dari ibu jari ini, jari telunjuk daripada kaki kiri, berair. Nah tetap dengan tangan kiri. Nah 1 lagi air. Nah 2 sembaca, ya Allah aku berlindung terhadapmu dan kau pelihara daripada siratal mustaqim. Salah selesai. Nah itu sudah bicara praktik dalam berwudu. Nah ini kan kita bahas sunnah-sunnahnya dari caranya. Yang terakhir as-sadis, nah at-tartib, wajib tertib ya, jangan berdahulu batis baru muha ya, kada sah wudunya itu. Nah li'anna rasul, kenapa wajib tertib? Li'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban, itu berwudu murattiban, bertertib Nabi itu, muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Wa qala al-Imam Syafi'i innallaha zakara mamsuha bainal maghsulain wa dzalika tadi tartib. Jadi Imam Syafi'i memaham tertib daripada ayat di Quran tadi tuh, fangsir wujum al ayah tuh dilihat dengan kata-kata wamsahu biruusikum ya. Jadi disertakan kata-kata wamsahu itu memberi faedah tertib ya. Andai kata nggak ada kata-kata wamsahunya tuh bisa nggak ada tertib ya. Cuman lebih jelas Nabi wudu pun lamun sedang Nabi bertertib, apalagi kita kada gitu kan. Nah mas'alatun, ada masalah ya, at-tartibu wajibun fi kulli wudu'in ila fi mas'alatin wahidatin. Tertib itu kan wajib pada seluruh wudu kecuali pada satu masalah. Fama hiya, apa masalah tersebut? Ini ada wudu yang kada wajib wudu apa tuh? Idzan ghamasal fil mai, apabila menyelam di kada kok tertibnya tuh campur ya kah. Nah itu lah masuk kayak langsung benih timbul lillahi ta'ala, sudah tuh kan. Itu kan lagi bertertib tuh kan. Nah walau lahzatan, walaupun apa ini sebentar ya, nawa itu bercabur timbul lillahi ta'ala, sah dah itu. Kalau sah walaupun yang turun apa batis berdahulu ya, batajun kosong yang itu apa batis beda, itu sudah sah aja itu. Tapi ketika pas berniatnya sudah yakin ini sudah tenggelam semua, pas berniat masih kecil leher, nah, belum ada sah tuh kan. Tunggu tenggelamkan badan baru benih, walaupun nyembur tadi kaki duluan tetap sah aja, tadi dikatakan sah ya. Wa nawal wudu'a wa huwa min gumul gamis, dan ia berniat wudu sedangkan ia sudah tenggelam ya. Sakata wujubu tartib, maka jatuhlah kewajiban tertib tadi. Wa huwal mu'tamadu inda Nawawi, itulah qaul mu'tamad bagi Imam Nawawi, la anna tartiba yahsulu fi lahzatin latifatin la tudraku bil hissi, karena alasannya tertib itu hasil pada akan apa tuh sekejap yang sedikit, la tudraku bil hissi, yang tidak dapat didapati pada panca indera. Wa indar rafi, dan Imam Rafi apa? Labu dan minal maksi zamanan, wajib bertahan sejenak ya, sekedar lama, yumkinu bi takdir tartib, mungkin pada itu tertib tersusun tadi. Nah kemudian nanti akan kita baca sunanul wudu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nah, kita doa dulu, kita ada pertanyaan ya supaya lebih puas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim.